Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Safira dari kelas 5D Akuntansi Perpajakan dengan NPM 237555108. Di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang berjudul materinya itu tentang akuntansi pendapatan. Pertama kali yang akan saya jelaskan ini tentang struktur organisasi pemerintah daerah, PPKD atau SKPD. Nah, PPKD sendiri yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, PPKD ini termasuk sebagai entitas pelaporan, sedangkan SPKD itu merupakan satuan kerja perangkat daerah. Terus SPKD sendiri ini sebagai entitas akuntansi. PPKD sendiri itu bertugas sebagai atau melaksanakan pengelolaan APD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD ini sebagai perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Selanjutnya ada definisi pendapatan LRA. Pendapatan sendiri adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi dalam pendapatan LRA sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian ada beberapa prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yaitu yang pertama pendapatan secara umumnya itu diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian, pengambilan yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya itu dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan aset bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian ada berbagai klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama itu ada pendapatan pajak LO, yang kedua ada pendapatan bukan pajak LO, dan yang ketiga ada pendapatan hibah LO. Kemudian yang keempat ada mungkin pendapatan-pendapatan lainnya yang terkait dengan klasifikasi pendapatan LO. Apa sih pendapatan LO itu? Pendapatan LO ini merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO sendiri itu mempunyai klasifikasi. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, sama seperti pendapatan LRA tadi. Terus yang kedua ada pendapatan transfer. Yang ketiga sama juga, yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Yang pertama itu pendapatan LO diakui ini saat timbulnya hak atas pendapatan LO. Yang pendapatannya diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatannya juga diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kemudian ada contoh kode akun LRA. Yang pertama ini kode akun LRA, kodenya ini misalnya 4, 5, 6, dan 7. Dengan laporan realisasi anggaran terdapat beberapa uraian. Misalnya kode 4 itu tentang pendapatan LRA, yang kode 5-nya belanja, kode 6-nya transfer, dan kode 7-nya pembiayaan. Kemudian ada contoh kode akun LO dengan kode 89. Uraian laporan operasionalnya, kode yang 8 itu sebagai pendapatan LO dan kode 9 itu sebagai beban. Apa sih pencatatan pendapatan yang diterima PPKB itu? Bagaimana sih jurnalnya? Nah, jurnal LO sendiri yaitu RK PPKD pada pendapatan LO dengan sebesar rupiah tersebut. Terus yang kedua ada jurnal LRA, yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA sesuai dengan kasusnya masing-masing. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan.
Kalau di jurnal LO-nya itu, jurnalnya yaitu kas di bendahara penerimaan debit pada pendapatan LO kredit sebesar sekian rupiah. Kalau di jurnal LRA-nya yaitu perubahan SAL itu di debit pada pendapatan LRA sebesar rupiah tersebut, yang pendapatan LRA-nya ini terletak di kredit. Kemudian pada saat pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD dengan jurnal, di debitnya itu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebagai kredit sebesar nominal tertentu. Contohnya yaitu diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 juta rupiah. Jurnal di LO-nya yaitu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 juta rupiah. Kemudian jurnal di LRA-nya ini yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 juta rupiah. Ada juga contoh ketika diterima retribusi terminal sebesar 60 juta rupiah oleh Dinas Perhubungan. Jurnal di LO-nya itu yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di jurnal LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perubahan LRA sebesar 60 juta rupiah. Contoh yang terakhir yaitu misalnya di suatu dinas perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta rupiah. Nah, jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta rupiah. Nah, bagaimana sih penyajiannya? Penyajiannya yaitu pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Selanjutnya ada pembahasan terkait dengan akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut ini berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Ada beberapa jenis piutang. Pertama itu piutang pendapatan. Piutang pendapatan ini merupakan piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa seperti piutang pajak, piutang retribusi, atau piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian ada piutang-piutang PAD lain. Bagaimana sih pengakuan piutang? Pengakuan piutang sendiri yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan. Nah, bagaimana sih pencatatannya? Yaitu misalnya di tanggal 2 Februari tahun 2012 dengan kode akun 11 berapa. Nah, kemudian akunnya yaitu jurnalnya piutang pada pendapatan LO sebesar rupiah. Nah, bagaimana sih cara penyajiannya? Cara penyajiannya sendiri itu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Nah, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Dan yang terakhir ada contoh terkait akuntansi piutang. Misalnya, pada tanggal 1 Desember tahun 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Baksosonia sebesar 600 juta rupiah. Gimana sih jurnalnya? Jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak sebesar 600 juta rupiah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di pembahasan kali ini tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.